Pertemuan kali ini di mata kuliah farmaseutika, saya akan menjelaskan tentang bentuk sediaan selanjutnya, yaitu salep. Kita langsung ke materi. Untuk pendahuluan, jadi definisi salep sendiri itu adalah dia sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan biasanya digunakan sebagai obat topikal atau obat luar. Nah, sediaan padat ini emang cocoknya atau ditujukannya itu biasanya pada kulit ya atau selaput lendir. Adapun beberapa persyaratan untuk sediaan salep ini, yang pertama yaitu tidak boleh berbau tengik atau berbau menyengat. Jadi baunya tuh harus yang biasa aja, maksudnya nggak usah yang terlalu tengik banget. Itu harus bisa diatur oleh pemproduksi dari salep itu. Lalu kecuali dinyatakan lain, misalkan salep itu mengandung zat aktif obat keras atau narkotika, maka kadar bahan obatnya itu adalah 10%. Nah, di sini yang ketiga, kualitas dasar salep yang baik itu adalah yang pertama tentu saja stabil, di mana dia tidak pengaruh oleh suhu dan kelembapan. Jadi maksudnya tidak terpengaruh ini bukannya yang kayak suhu ekstrim itu pasti terpengaruh ya kalau misalkan, tapi ya suhu dan kelembapan yang standar atau suhu ruangan. Lalu dia bebas inkompatibilitas, maksudnya ketidaksesuaian dengan zat tambahan yang lain. Jadi dia harus benar-benar kompatibilitas di situ selama pemakaian. Lalu dia harus lunak, halus, homogen, mudah dipakai, lalu memiliki dasar salep yang cocok untuk zat aktifnya itu sendiri, lalu dapat didistribusikan secara merata. Lalu yang selanjutnya, dia harus homogen juga. Lalu penandaan pada etiket itu juga harus diteliti atau diperhatikan bahwa itu harus tertera sebagai obat keluar. Adapun beberapa penggolongan salep yaitu dibagi menjadi 4, dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep serap, lalu dasar salep yang dapat dicuci dengan air, lalu dasar salep yang larut dalam air. Ini kita singkat aja bahwa dasar salep yang hidrokarbon itu biasa dikenal dengan salep berlemak juga. Itu contohnya seperti vaselin putih atau salep yang berwarna putih. Nah, hanya sejumlah kecil dari komponen dasar salep hidrokarbon ini dia berair dan dapat dicampurkan ke dalamnya. Nah, dia tuh biasanya salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit. Jadi dia seperti bahan tambahan aja ya. Jadi seperti pembalut atau penutup. Nah, kayak bahan tambahan aja. Nah, dasar salep yang hidrokarbon ini sebagai emulien. Dia tuh biasanya susah dikunci ya kan, susah dicuci karena ya dia sifatnya berlemak ya. Lalu tidak mengering dan tidak tampak berubah warna dalam waktu yang lama. Nah, ini beberapa contoh-contohnya ya, vaselin putih, vaselin kuning. Nah, ini dasar salep serap. Dia tuh dia dapat bercampur dengan air dan membentuk emulsi air dalam minyak. Jadi air dalam minyak ya, water on oil. Nah, contohnya adalah parafin, lanolin. Nah, kelompok kedua itu dia emulsi air dalam minyak. Nah, dan dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan seperti lanolin. Nah, dasar salep ini berfungsi sebagai emulien ya dia. Nah, di sini tuh kalau salep ini dia lebih dapat daya serapnya lebih bagus karena dia air dalam minyak, sehingga dia sifatnya itu bisa menyerap dengan bagus ya kalau air dalam minyak seperti ini. Nah, ini dasar salep yang selanjutnya dapat dicuci dengan air. Dia bersifat hidrofilik juga, jadi kayak gampang larut, bisa larut dalam air. Nah, ini minyak dalam air, lalu salep ini dapat dicuci dengan air ya karena dia suka air ya, hidrofilik. Dan karena mudah dicuci dari kulit dan dilap basah sehingga lebih dapat mudah diterima untuk dasar kosmetika. Nah, ini kalau dasar salep yang seperti ini biasanya untuk pembuatan kosmetika. Kalau yang minyak-minyak itu ya dia yang membutuhkan obat-obat luar yang kayak untuk luka, jadi nggak mudah bergeser lah dia. Nah, keuntungan salep ini adalah dia dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan karena dermatologik. Nah, ini karena sifat dasarnya itu adalah air, minyak dalam air, jadi kan di dalam air ya, jadi dasarnya tuh dalam air, maka dia tuh lebih mudah untuk dermatologiknya.
sifat dermatologik yang di permukaannya untuk kosmetik itu bagus. Kalau ini yang untuk larut air, dia tuh sama sekali tidak ada lemak dan hanya konsisten larut dalam air. Nah, tidak mengandung bahan tak larut dalam air seperti parafin, lanolin, ahizat, atau malam. Jadi ini seperti gel. Nah, gitu ya. Jadi dasar salep larut dalam air itu dia lebih tepatnya disebut gel, dengan kata lain gel. Ini beberapa penggolongan salep menurut konsistensinya. Yang pertama ada unguenta. Jadi kalau unguenta ini dia seperti mentega ya, tidak mencair pada suhu biasa, tetapi mudah dioleskan dengan tanpa tenaga. Jadi ya seperti mentega itu. Kalau untuk krim ini dia mengandung air. Nah ini yang biasa untuk kosmetik, mudah diserap untuk kulit, dan dia tipenya kalau dicuci dengan air langsung larut. Lalu ada yang pasta, dia tuh 50% terdiri dari serbuk atau padatan. Jadi dia salepnya akan lebih konsistensinya lebih padat, karena 50%-nya adalah zat padat. Nah ini biasanya dia sebagai kalau dalam sediaan obat, pasta ini mungkin sebagai penutup dalam suatu pelindung atau penutup untuk kulit yang terkoreksi atau yang sedang sakit. Jadi ntar diolesinnya itu sebagai pelindung kayak gitu. Lalu ada serata. Serata ini adalah salep yang berlemak lalu mengandung persentase lilin yang tinggi sehingga dia konsistensinya lebih keras daripada pasta. Lalu ada gelones atau jelly. Nah ini dia lebih halus, umumnya agak cair dan sedikit mengandung atau tidak mengandung mukosa. Dia tuh sebagai pelicin ya. Nah biasanya tuh dia mengandung amilum tuh sebesar 10%, contohnya starch jelly. Lalu di sini ada penggolongan salep menurut farmakologinya atau penetrasinya, jadi menurut terapeutiknya. Jadi ada salep epidermik. Salep epidermik ini dia berguna untuk melindungi kulit, jadi dia nanti akan menghasilkan efek yang lokal untuk meredakan rangsangan anestesi lokal. Biasanya untuk anestesi ini biasanya pakai salep yang epidermik. Nah ini biasanya juga dia basisnya itu minyak ya, ointment, dan fungsinya untuk salep penutup. Lalu yang kedua ada salep endodermik. Nah ini bahan obatnya dia menebus ke dalam kulit, terabsorpsi dan melunakkan kulit. Jadi dia lebih dalam daripada epidermik ini. Salep ini akan terabsorpsi lebih dalam daripada salep yang sifatnya lokal seperti yang di epidermik ini. Karena dia nanti akan melunakkan kulit dan selaput lendir. Lalu salep ini akan masuk sampai ke endodermik. Dasar salep ini adalah biasanya dia minyak lemak ya, karena kan sampai masuk ke dalam endodermik. Lalu ada yang diadermik. Salep yang bahan obatnya menebus ke dalam tubuh melalui kulit untuk mencapai efek yang diinginkan. Nah, biasanya ini lebih dalam lagi dan ini biasanya contohnya yang paling mudah saya berikan itu seperti merkuri iodin. Nah, itu dia sangat ini ya, efeknya sangat kuat dan dia akan masuk sampai ke dalam tubuh. Seperti itu. Lalu yang kedua menurut dasar salepnya, ada yang sifatnya hidrofobik, tidak suka air, di mana dia akan mudah larut dalam lemak, misalkan campur-campuran lemak, minyak lemak, malam. Lalu ada yang hidrofilik, dia suka dengan air, minyak dalam air, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang hidrofobik ini biasanya air dalam minyak, yang ini minyak dalam air. Nah ini yang untuk krim-krim kosmetik tadi, dan ini yang biasanya untuk sifatnya topikal atau dia akan menyerap lebih dalam. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dasar salep, di mana yang pertama peningkatan absorpsi bahan obat secara perkutan dan dasar salepnya tersebut. Lalu kemampuan dari bagaimana melindungi atau melembabkan kulit seperti itu. Lalu stabilitasnya, lalu interaksinya dengan bahan obat yang akan menjadi dasar salep.
Ini beberapa pengawet dalam salep, bisa kalian lihat, dibaca saja. Lalu pengemasannya juga biasa ya, bisa dalam botol, bisa dalam tub. Nah, lalu ini absorpsi perkutan yang dikatakan tadi. Jadi ada yang epidermis, dermis, sampai hipodermis. Nah, di sini nanti ada absorpsi itu melalui pori-pori kulit dan melalui pori-pori di tempat munculnya rambut ini. Nah, ini secara garis besar ya struktur kulit, ada epidermis, dermis, dan hipodermal. Di mana epidermis itu adalah permukaan kulit paling luar yang terdiri dari lapisan stratum-stratum ini. Lalu dermis itu yang ada folikel rambutnya, kelenjar keringat, kelenjar sebum di sini. Lalu ada hipodermal yang banyak terdapat lemak, hampir 60%. Jadi merupakan fungsi kulit sebagai mekanik, proteksi terhadap mikroorganisme, bahan kimia, radiasi, panas, listrik, atau kejutan mekanik yang sifatnya mekanik mungkin kayak pukulan seperti itu. Nah, kulit juga fungsinya sebagai media rangsang, di mana dia akan merasakan sakit, panas, lalu sebagai regulator temperatur tubuh, lalu sebagai proses sintesis dan metabolisme, yang seperti kita tahu bahwa vitamin D yang kita minum kalau ada sinar matahari tidak akan bisa termetabolisme, lalu sebagai identifikasi sifat sel kulit yang bervariasi, misalkan ada yang pigmennya warnanya lebih gelap, terang, lalu kita akan memutuskan bahwa orang ini lebih cocok menggunakan sediaan yang seperti apa. Ada yang kulitnya kering, lembab, lalu sekresi apokrin. Nah, sekresi apokrin itu apa? Seperti yang keringat itu ya, yang dihasilkan untuk menarik lawan jenis, seperti itu. Nah, ini lapisan epidermis. Tadi dari 5 lapisan ada stratum basale, siponosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Nah, di sini yang paling terpenting itu adalah stratum corneum, di mana dia tuh menentukan penetrasi perkutan yang sudah saya katakan tadi. Nah, di situ itu merupakan lapisan terluar di mana kadar airnya sebanyak 20%. Dan komposisi lemaknya itu ada berbagai macam lemak ya. Jadi di sini adalah lapisan terluar di stratum corneum ini yang menentukan penetrasi perkutan, penetrasi dari sediaan salep tersebut. Bagaimana sih kondisi pasien kita di lapisan kulit terluarnya itu. Lalu untuk yang stratum basale ini, dia ini tempat pigmen melanin. Jadi penentuan warna kulit itu di sini. Lalu yang siponosum ini, dia tempat jembatan antar sel gitu. Jadi ntar misalkan leukositnya bermigrasi, seperti itu. Lalu kalau yang granulosum ini biasanya morfologi selnya ada di sini, dan ya yang terpenting tuh yang ini sih, yang 5, stratum corneum. Karena di sini lapisan terluar dan menentukan penetrasi perkutan. Nah, lalu dermis. Dermis ini strukturnya lebih tebal dari epidermis, karena di sana terdapat banyak kolagen, lalu banyak pembuluh darah juga, dan banyak terdapat syaraf-syaraf, seperti itu. Lalu hipodermis ini udah lebih dalam lagi, yang lebih banyak ada lemaknya, yang bentuk agregat dan jaringan kolagen, sebagai protektor. Nah, di sini dia sebagai protektor panas dan mekanik ya, karena di sini banyak lemaknya, banyak jaringan adipos. Nah, apa itu absorpsi perkutan? Adalah masuknya bahan obat dari luar kulit ke dalam jaringan di bawah kulit untuk kemudian dimasukkan dalam sirkulasi dalam darah ke dermis. Nah, pada kulit normal, jalur utama penetrasi obat itu dia melalui epidermis. Nah, yang telah katakan tadi, yang tepatnya di stratum corneum, dan jumlah obat yang berpenetrasi ini tergantung dari luas permukaan tempat yang dioleskan dan tebal sirkulasi dalam darah. Nah, atau jalur lainnya itu bisa mulai dari folikel rambut atau kelenjar keringat. Jadi dari ini rambut itu ya. Nah, absorpsi transepidermal ini yang pada umumnya adalah absorpsi yang terjadi pada penetrasi melalui kulit, pori-pori kulit. Lalu kalau absorpsi transapdeal ini, dia yang berpenetrasi pada folikel rambut atau tempat kelenjar keringat itu keluar, seperti itu. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa
ada kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi absorpsi dari perkutan. Yang pertama bahan aktifnya, harus homogen, lalu konsentrasi bahan aktifnya, lalu jumlahnya. Ini lebih ke bahan aktifnya ya. Lebih ke sediaannya itu seperti apa, sehingga efeknya ke kulit itu juga seperti apa, absorpsinya apakah meningkat atau menurun. Seperti ini tinggal dibaca aja dan dipahami. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.